pujian rohmu yang kudus, memulihkanku. Amin. Rohmu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Rohmu yang hidup, penuhiku. Datang urapi, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Rohmu yang hidup, penuhiku. Datang urapi, yang istimewa kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Buka hati
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kebahagiaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian yang ada selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kubanggakan selama hidup. Kekasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih bisa nyanyi satu lagu kali ya? Ya, lanjut. Ya, nyanyi satu lagu baru langsung masuk firman Tuhan. Satu.
itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Ya, silakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum dibuka, Pak. Ya, mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa, bahwa sore hari ini kami bisa kumpul di sini karena anugerah-Mu, Bapa. Kau berkatilah hamba-Mu, Bapa, yang akan sharing firman-Mu, Bapa, di Zoom ini, Bapa. Tidak ada satu kekurangan pun juga, Bapa. Biarlah Zoom ini jalan dengan lancar, Bapa. Wafai semua, Bapa, dan kami yakin Kau ada tengah-tengah kami, Bapa. Kau akan berkati anak-anak-Mu yang dalam Zoom ini, Bapa, yang mendengarkan firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur, Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Suaranya dengar? Halo? Mantap. Mantap. Jelas, Pak. Oke. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau kasih temakan judulnya firman Tuhan, perlindungan Tuhan. Apa maksudnya perlindungan Tuhan? Kita ini sudah dipilih sama Tuhan. Kalau kita udah dipilih sama Tuhan, kita akan intim dengan Tuhan, dengan dekat sama Tuhan. Apa maksudnya dengan dekat dengan Tuhan? Setiap hari kita bangun tidur, berdoa, kita cari Tuhan, hanya kita cari hanya Tuhan. Kita tidak cari berita-berita dunia. Kita tidak baca koran. Kita tidak baca nonton televisi, mau tahu soal dunia. Nggak perlu. Disitulah kalau kita, pertama yang kita bukan cari Tuhan dulu, disitulah Tuhan akan melindungi kita. Karena dunia
adalah milik Tuhan. Langit dan bumi adalah milik Tuhan. Kita pun juga ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan semua. Jadi siapa yang intim sama Tuhan, dia akan melindungi semua buat kita semua. Sekarang saya mau baca saudara di Mazmur 34 saudara. Di ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Ayat keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memaksurkan namanya. Ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di ayat kedua ini, saudara, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita hanya bisa memuji Tuhan, bukan memuji kita sendiri. Tuhan yang kita mesti puji. Memuliakan hanya Tuhan Yesus Kristus, itu Allah yang hidup, yang Allah yang luar biasa, saudara. Jadi kita tuh harus memuji Tuhan, cari Dia. Dia akan lindungi kita semua. Dalam apapun, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun, Dia akan melindungi kita. Karena kita punya Allah yang hidup. Maka itu cari Dia, memuji Dia, menyembahlah sama Yesus Allah yang hidup. Bacalah setiap hari firman Tuhan. Makin kita baca, makin kita dekat sama Tuhan. Makin kita nanti, nanti sore aja saya baca deh, malam aja sebelum tidur saya baca deh. No. Bangun tidur, pagi-pagi saudara, jangan pegang handphone, jangan cari handphone. Cari Tuhan dulu. Jadi kita punya tuh ada intim sama Tuhan. Kalau kita udah intim sama Tuhan, udah dekat sama Tuhan, pelindungan Tuhan tuh kita dijaga, saudara. Apapun, kita punya bisnis, kita punya warga, anak-anak, semua, Dia akan pelindungi semua. Karena itu, kenapa? Karena kita setiap hari cari Tuhan dulu, saudara. Allah kita yang Allah yang hidup, saudara. Hendaklah pujian-pujiannya kepada tetap dalam mulutku. Di dalam mulut kita harus punya positive thinking. Harus mengucap syukur tiap kali sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita siapa yang mengucap syukur sama Tuhan, saudara, semua berkat akan melimpah kepada kita. Kenapa? Karena kita ada berterima kasih sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita dapat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang hidup, saudara. Amin, saudara. Itu yang kita lakukan. Hanya Yesus Kristus yang kita muliakan. Tidak ada Allah yang lain. Itu kita harus rajin, banyak berdoa. Sekarang saudara, lihat, ini menurut teman-teman di luar. Teman-teman. WhatsApp. Di grup, saya ada grup. Di grupan Chinese punya grup. Di fitness. WhatsApp sama saya. Gimana para kabarnya? Luar biasa. Ya. Gimana bisnis? Saya bilang bagus kan. Tapi banyak orang pada ngeluh. Kenapa mengeluh? Mereka itu nggak berterima kasih. Dan mereka itu nggak dekat sama Tuhan. Kalau mereka itu dekat sama Tuhan, kita punya positive thinking. Amin, saudara. Kita punya positive thinking. Kalau enggak, saudara, bagaimana mau jalan? Jangan mengeluh. Apapun yang kita terima, bersyukurlah kepada Tuhan. Waktu Tuhan sama kita beda. Kita setiap hari maunya diberkatin terus. Itu waktu Tuhan beda. Sabarlah. Jangan serakah. Makin kita sabar, makin Tuhan memberi. Makin kita serakah, Tuhan akan memberi. Maka itu saudara, jangan khawatir.
Tuhan pasti melindungi kita. Udah tahu positive thinking, serahin semua. Ngomong gampang, semua teori gampang, tapi pendapatnya susah. Betul, pasti menang. Jangan pakai akal sehat kita. Minta Roh Kudus yang pimpin, saudara. Roh Kudus yang akan pimpin kita, perjalanan hidup kita, perlindungan Roh Kudus pimpin. Di ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku itu bermegah, terbuka buat orang yang rendah-rendah hati, terbuka. Karena Yesus ada di sini. Karena Yesus ada di sini, saudara. Biarlah orang yang merendah hati bersuka cita. Gak usah sombong-sombong, gak perlu ego-ego, gak perlu. Be low profile. Rendahkan diri kita. Gak perlu dibanggain. Yang hanya dibanggain hanya Tuhan. Ada berapa orang, saudara, teman-teman saya suka bilang, membanggain saya, saudara. Bukan saya. Jangan dibanggain saya. Banggain Yesus, Tuhan kita. Dia yang ngajarin kita. Kita punya pendeta. Pendeta itu belajarin kita. Untuk rendah hati kita lakukan pekerjaan firman Tuhan. Kita melakukan, kita taat sama firman. Lakukan. Jadi bukan kita yang hebat. Tuhan yang hebat. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan taat dari pekerjaan Tuhan. Mereka itu melihat gimana kita taat sama Tuhan. Jadi bukannya kita di manusia dibanggain, bukan. Tuhan yang dibanggain. Saya juga bilang jangan banggain saya, banggain Tuhan. Gak ada yang hebat di dunia ini. Orang bisa salah, nobody is perfect. Only God, Jesus is always perfect. Amin, saudara. Lakukan tiap kali untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin, saudara, waktu hari Sabtu, kita ada perkumpulan, saudara, di grup arisan, saudara, ya, grup arisan. Terus bagaimana saya nggak tahu, habis mereka lagi ngobrol-ngobrol, lagi ini, tahu-taunya saya bisa nutup, membawa baca mengasahkan firman Tuhan. Saya memberitahu sama teman-teman saya, mereka ada kepahitan, ada marah sama orang, ada. Saya bilang lepasin semua ke Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Kita udah diajarin. Kalau kita punya kepahitan di dalam, punya apa, kita nggak akan bisa berdoa, nggak akan bisa maju. Maka itu jangan taruh kepahitan di dalam, buang kepahitan. Gitu. Mau di bisnis pun apapun harus positive thinking. Harus kita bilang bisnis bagaimana luar biasa begitu. Sampai teman-teman saya, saudara, bilang sama saya, tolong sering sharing nama saya, sharingin firman Tuhan, apa yang kita bisa dapat belajar. Saya kasih tahu, karena kita sering baca firman Tuhan, biar mereka tuh tahu. Sebagian teman-teman saya bilang, Warat, bagus sekali ngomong begitu, supaya orang-orang itu yang masih belum kenal terbuka, ya, dia tahu apa yang Yesus belajarin kita, Tuhan kita. Makanya kita jangan stres-stres, jangan pusing-pusing. Selain semua sama Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, kerjalah yang jujur, yang benar, pasti Tuhan kasih. Amin, saudara. Makanya itu kita harus rendah hati. Harus berendah hati. Untuk siapa? Untuk mereka tahu bahwa Yesus kita itu adalah Allah yang hidup, yang rendah hati. Nggak perlu ego-ego, nggak perlu egois, nggak perlu. Be simple.
Be simple kayak Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan, dia difitnah, dia apa, tetap dia diam. Jangan dibalas. Jangan. Tuhan tahu. Makanya itu lakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada sia-sia. Upahnya luar biasa dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Memuliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama menghancurkan namanya. Memuliakanlah nama Yesus. Memuliakan hanya nama Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui akulah engkau akan ketemu Bapa di surga. Hanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Maka itu yang kita memuliakan hanya namanya Yesus. Menyanyi, bersuka cita hanya untuk Yesus Kristus. Makin kita bernyanyi, itu kita punya beban semuanya lepas. Karena pujian-pujian itu ada kuasa. Ada kuasa, saudara. Nggak perlu telepon kanan, kiri, kanan, nggak perlu. Muji terus sama Tuhan. Memuji, memuliakan nama Dia. Itu semua unek-unek keluar, saudara. Dengan sungguh-sungguh kita memuji. Hadirat Tuhan itu masuk, saudara. Waktu kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu hadiratnya masuk, saudara. Makanya itu, saudara, lakukan begitu. Kita itu udah dipilih sama Tuhan. Dan kita sering banyak baca firman Tuhan. Kita udah banyak mengerti. Udah tahu apa lakukan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Gak ada sia-sianya, saudara. Nyanyi, bersyukur sama Tuhan. Sukacita, ketawa, smiling face. Ya kan? Smile dong. Smile. Jadi mukanya bercahaya. Ya kan? Smile. Smile itu bahwa kita berkat. Maka itu banyak teman-teman datang. Mukanya kok cerah. Maka karena ada apa? Ada Yesus di sini. Gembira terus. Nggak perlu loyo-loyo, nggak perlu lesu-lesu. Makin kita gembira, makin kita smile, orang tambah lihat. Amin. Itulah kita harus lakukan pekerjaan Tuhan. Memuji Tuhan, nyanyi buat Tuhan, doain anak-anak, istri, semua doain. Dalam pekerjaan juga doa, semua berdoa. Hanya nama Yesus yang kita muliakan. Makanya itu, Yesus akan perlindungan buat kita semua. Amin, saudara. Di ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab. Tuhan pasti jawab, asal kita setiap hari cari Dia, pasti dapat. Jangan hari ini kita didoain pendeta, ini besok kita nggak doa. Nggak bisa. Kita harus setiap hari berdoa. Pendeta hanya bisa bantu doa, tapi kitanya harus ambil langkah untuk berdoa. Nanti disitulah Tuhan akan menjawab buat kita. Oh, kamu aja yang doain buat saya aja. Kita doain. Emang kita doain. Yang akan berkuasa itu bukan kita, Tuhan. Tapi kitanya harus setiap hari berdoa. Kalau kita nggak berdoa, bagaimana? Jangan seminggu sekali ke gereja bawa Alkitab. Alkitab ini mesti tiap hari kita baca. Disinilah Tuhan jawab. Disitulah Tuhan tegur. Melalui Alkitab, melalui renungan, Tuhan tegur. Karena kita punya Allah luar biasa, saudara. Saya memberi dengan teman-teman saya, banyak teman-teman saya memberi buku.
Saya suka memberi buku air hidup, saudara. Saya ada langganan buku. Tiap bulan dikirimin, saya kirim ke teman-teman saya. Puji syukur mereka lagi baca buku itu renungan. Dan disitulah Tuhan tegur. Disitulah Tuhan tegur. Mereka sekarang lagi pelan-pelan, lagi belajar, lagi mengerti. Dia baca buku, makin dia tahu, makin ngerti apa yang Tuhan mau. Gak usah keras kepala, gak usah. Semua ditegur dari renungan itu. Jadi itu mereka tuh bersuka cita. Dia bilang sama saya, ini buku tiap bulan saya kirimin sama dia, mereka. Jadi kenapa? Kenapa mereka itu tahu? Biar mereka tahu kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya kan? Kita hanya bisa meng-sharingkan firman Tuhan. Kita hanya bisa memberi buku mereka, memberi Alkitab, supaya mereka juga banyak belajar dari buku. Amin. Itulah yang aku telah menjawab Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Kalau kita tiap hari cari Tuhan, pasti Tuhan jawab. Maka itu kita meng-sharingkan nama semua teman-teman kita. Cari dulu Tuhan, baru dapat kerajaan surga. Kalau kita nggak cari Tuhan, mau cari siapa lagi? Mau cari teman? Mau cari siapa? Itu nggak akan menolong. Hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya Allah kita. Yang menolong hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Dan Yesus bisa pakai siapapun juga yang digerakkan untuk menolong orang. Maka itu hanya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bukan kita, tapi Yesus. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dan dilepas dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yang kita dilepaskan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita, saudara. Maka itu saya nggak usah takut, nggak usah khawatir, saudara. Tuhan serta sama kita semua. Sama saudara, sama saya, ada Yesus. Yesus yang melindungi kita semua. Itu saudara, bangun pagi, berdoa sama Tuhan, buka tangan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, lindungan Tuhan, itu nomor satu. Hadirat masuk. Banyak senyum, banyak bersuka cita, jangan mengeluh, jangan apa. Berkat mengalir. Amin, saudara. Saya nggak panjang lebar firman Tuhan dalam sore ini. Biarlah semua Tuhan yang memberkati kita semua. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang hamba-Mu baru saja mensharingkan firman-Mu Bapa, dan kami yakin Bapa yang dengan firman ini menjadi tanaman buat untuk kami semua Bapa. Firman-Mu ini Bapa, pakailah hamba-Mu Bapa kemana mereka pergi Bapa, hanya nama-Mu saja dimuliakan Bapa, dan jemaat-jemaat yang mendengarkan firman ini Bapa, Kau berkatilah Bapa, warganya mata pacarnya semua Kau berkati Bapa. Biarlah firman itu tanaman Bapa untuk hati kami, supaya kita melakukan setiap hari hanya nama Yesus saja yang kita muliakan, hanya nama Yesus saja yang kuasa. Engkaulah Allah Bapa kami yang menolong untuk anak-anak semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih hambanya. Haleluya. Haleluya. Memang kita ini semua ya, sekarang ini pastinya kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, karena kita masih ada kehidupan, ya, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada penyertaannya, bahkan berkatnya juga terus mengalir ya, yaitu damai sejahtera, sukacita, setiap hari. Oleh sebab itu, kita ketika bangun pagi, kita jangan cari apa-apa dulu, kita cari dulu sumbernya, sumber berkatnya, yaitu Tuhan Yesus. Melalui apa ya? Melalui doa, pujian. Ya, jangan cuman maaf kata nih,
Suka memujinya di gereja, tapi kalau di rumah nggak suka memuji Tuhan. Ya. Jangan ya. Justru di rumah itu kita lebih banyak harus memuji Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun maaf kata nih, suara kita mungkin pas-pasan ya. Tuhan Yesus nggak lihat itu. Tuhan Yesus lihat hati kita. Kita sungguh-sungguh nggak datang sama Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh. Ya. Karena melalui doa itu tadi dikatakan oleh abahnya ya. Kalau mau segala sesuatu ya harus rajin berdoa. Ya. Jangan cuma maunya didoain terus sama hamba Tuhan, sama pendeta ya. Doa sendiri nggak mau. Bagaimana Tuhan mau kasih? Ya. Harus rajin ya, karena di Roma 12 ayat 12 bertekunlah dalam doa ya. Karena dikatakan yang pertama itu bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun? Rajin. Ya, jangan kalau ada rezeki baru rajin berdoa. Kalau nggak ada rezeki ini maksudnya bukan tahu kamu nyari Tuhan, males ya. Wah, nggak boleh ya. Karena sumber berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya ya. Seperti Paras yang rajin berdoa ya, rajin berdoa untuk teman-temannya ya, teman bisnisnya ya. Sehingga dia hidupnya lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus rajin berdoa. Baca firman juga itu harus ya. Karena ada sebuah pujian ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Nah itu, dan kulakukan loh. Baca firman Tuhan, sharing sama teman-teman, berbagi firman ya. Gak ada yang nggak mungkin ya, teman-teman. Kalau kita kasih firman, pasti suatu saat itu firman Tuhan itu pedang bermata dua. Suatu saat dia pasti bisa ingat, ya, bisa berbalik ke jalan yang benar. Kapan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Terima kasih ya banyak. God bless you all. Silakan. Thank you. Doan Untung untuk satu. Ya. Oke, kita nyanyikan tadi sesuai dengan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ya. Jadi apapun yang terjadi tetap bersemangat. Ya, tadi firman Tuhan, jangan suka mengeluh aja, terus mengeluh lah, kapan mau diberkati. Ya. Dalam situasi apapun selalu bersukacita. Please. Iya, kita nyanyikan. Yona yang lagi di mobil lompat-lompat aja nggak apa-apa, Bu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya padam, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
setia. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, silakan Bu Boni untuk doa syafaat. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapak, kami sudah mulai ibadah family ministry Tuhan, bukan keluarga kami, tapi karena Engkau Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Johan Untung Tuhan yang sudah membawa pujian penyembahan Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Engkau bertata di atas pujian, lewat pujian penyembahan kami Tuhan, nama-Mu disanjung dan ditinggikan Tuhan. Bapak, lewat pujian ada kesembuhan ilahi yang terjadi Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau pakai Pak Johan Untung Tuhan di gerejanya Tuhan. Jadikan dia contoh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau Tuhan. Engkau pakai Tuhan, cukupkan keperluan dia Tuhan secara jasmani dan rohani Tuhan. Ya Rafa Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan dana-dananya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang nunjuk Pak Johan Untung sebagai gembala, Engkau tidak pernah meninggalkan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau juga pakai istri, anak, dan anaknya Tuhan, supaya satu keluarga setia melayani Engkau. Apapun dia sudah komitmen kepada Engkau, lebih setia lagi Bapak. Kami percaya jeripaya Pak Johan Untung tidak pernah sia dalam Engkau Tuhan. Kami percaya supaya api roh Pak Johan makin menyala untuk melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Evangelis Raja Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang dia firmankan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Benar, hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami mengadu Tuhan. Lewat yang disampaikan benar. Lewat pujian sebelum kami melakukan aktivitas, kami selalu setia mencari wajah-Mu Tuhan. Supaya Engkau berkenan di hadapan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak, Engkau juga pakai kehidupan Pak Evangelis Raja Tuhan untuk kemuliaan Engkau. Engkau juga berkati keluarganya, istri dan anaknya Tuhan. Supaya satu keluarga bisa melayani Engkau. Bapak, beri Pak Evangelis Raja ini kekuatan, kesehatan, apapun yang dia beritakan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala family ministry Coming One Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan Bapak. Engkau juga beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Beri ide-ide yang terbaik Tuhan untuk mengembangkan family ministry untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Di masa tuanya Tuhan, Pak Korminwan lebih menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Engkau juga berkati dia sebagai gembala di Bojong Tuhan. Engkau beri hikmat marifat dari Engkau, supaya domba-domba yang Engkau percayakan buat dia gembalakan Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan, supaya domba-dombanya berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di daerah Bojong juga Bapak yang belum mengenal Engkau, jadikan Coming One saksi hidup Tuhan, dan pelayan-pelayan ada kerjasama untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kau juga berkati
kehidupan kaum mingguan Tuhan, usaha apapun yang dia kerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan. Bapak pulihkan kesehatan stroke-nya Tuhan. Engkau pulihkan bagian tangan kakinya, semua organ tubuhnya dalam keadaan sehat Tuhan. Engkau selalu memelihara Pak Hendra Winata untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau juga pakai istri, anak, mantu, dan cucunya supaya satu keluarga ini setia melayani Engkau Tuhan, beri kekuatan kesehatan, Kau cukupkan kebutuhan pribadi mereka Tuhan. Bapak jadi payah Pak Hendra melayani Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan, supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau, beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di family ministry Tuhan. Engkau beri kekuatan kesehatan Tuhan, supaya kami semua boleh lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Bapak, kami selalu rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau pakai pelayanan kami masing-masing, di mana Engkau tempatkan kami berada Tuhan, di gereja manapun Engkau pakai luar biasa Tuhan. Jadikan kami semua saksi hidup, menjadi kami kayak murid-murid Tuhan Yesus, menjadi penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai Tuhan kehidupan kami Tuhan, menjadi surat terbuka dan menjadi terang-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, Engkau juga berkati Presiden kami Bapak Jokowi Maruf. Amin semua Tuhan, Engkau berkati, beri kekuatan kesehatan. Adakan hujan pertobatan buat Pak Jokowi dan Maruf. Amin Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Tinggal berapa bulan lagi, bulan Februari, kami akan mengadakan pemilu Tuhan, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Tuhan. Engkau pilih yang terbaik, yang takut akan Kau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Adakan perdamaian buat bangsa-bangsa Tuhan, baik bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa Israel, Palestina, semua Tuhan. Ada kembalikan bangsa kami Tuhan. Tidak ada perpecahan antara bangsa satu dengan bangsa lain Tuhan. Negara satu dengan negara lain Tuhan. Adakan kebangkitan yang luar biasa buat bangsa-bangsa dan negara-negara Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Tuhan, Kau juga pakai hamba-hamba-Mu yang Kau utus, baik di kota-kota maupun di pedesaan maupun di pelosok-pelosok Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kau pakai lebih lagi kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Kita angkat tangannya, kita serahkan kaum mingguan untuk doa berkat. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan dilayani oleh Ibu Lili Yusuf. Jangan kita lewatkan ya. Hari ini kita diberkati oleh Bapak Rat, besok kita diberkati oleh Ibu Lili Yusuf.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Yohanes Sumarmo untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komuniban. Terima kasih yang banyak Pak Arat yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih juga Pak Pendeta Johan Untung Sampeako yang telah membawa kita dalam penyembahan dan pujian. Terima kasih juga kepada Ibu Boni yang telah berdoa buat kita doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa setelah firman Tuhan doa berkat ada bincang-bincang. Mungkin ada Bapak Ibu yang merespon tentang firman Tuhan atau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau mungkin mau didahulukan karena ada acara atau ada sesuatu hal, boleh angkat tangan supaya nanti saya bisa memanggil. Dan tentunya perbincangan ada hubungannya dengan tema, ya. Ada hubungannya dengan tema, yaitu dalam perlindungan Tuhan dan apa yang telah disampaikan hambanya. Dan juga jangan panjang-panjang, ya, supaya yang lain juga kebagian. Ya, ada Bapak Ibu yang mau didahulukan, silahkan angkat tangan atau langsung buka open mic. Ya, Pak Johan Untung. Silahkan Pak Johan. Haleluya. Ya, sejak saya menyerahkan hidup saya menjadi jongos dan pembantunya Tuhan, ya, saya menikmati perlindungan dan pertolongan Tuhan. Jadi seperti tadi Pak Ranas mengatakan bahwa ternyata perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu ketika Tuhan membawa kita masuk di padang di duri-duri yang tajam, ya. Ya, ternyata disitulah baru kita melihat bahwa oh ternyata Tuhan itu nyata. Jadi saya hanya mengatakan terima kasih Pak Rans. Jadi untuk kita menikmati perlindungan dan kebaikan Tuhan itu, ya izinkanlah Tuhan memproses kehidupanmu sehingga engkau akan melihat pertolongan-pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau semuanya jalan enak-enak, ya kan, hanya kita malas berdoa karena kita merasa nyaman, ya kan, merasa nyaman kita. Tapi kalau Tuhan bawa kita di kerikil-kerikil yang tajam, nah di situ dia. Baru kita akan melihat, oh Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Jadi memang dalam pelayanan saya Pak Rans dan teman-teman semua, kita ya biasa aja sih, ya biasa. Tetapi kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah itu, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Memelihara, ya, memelihara. Jadi kalau Tuhan izinkan kekurangan, apa Rans bilang tadi, carilah Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Tapi memang Pak Rans, kalau semuanya jalan baik-baik itu malas, banyak orang malas berdoa, termasuk mungkin pendeta juga seperti itu. Semua nyaman, ya, semua nyaman, ada semua. Akhirnya malas berdoa, malas cari jiwa. Itu yang repot. Tapi saya menikmati Tuhan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam segala hal saya menikmati. Sungguh Bapa di sorga, dia tidak akan pernah berubah, kasihnya tetap menyenangkan, sangat menyenangkan. Tuhan memberkati Pak Yohanes. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Johan Untung. Ya, kata-kata yang baik itu ya hamba Tuhan gitu ya Pak Johan ya. Bukan pelayan atau jongos. Status kita ini anak raja, Pak. Kita ini sahabatnya Tuhan. Ya. Kita ini, keren banget. Anak Tuhan. Anak yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya. Kita ini diangkat menjadi anaknya di saat kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mengenai pelayanan, masing-masing kita punya, kalau pekerjaan profesi ya, tapi ini dalam pelayanan Tuhan, masing-masing kita punya tugas yang berbeda-beda.
tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak ada yang perlu kita sombongkan karena semuanya datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan tentunya. Haleluya. Saya ada pertanyaan nih Pak Rat ya. Tadi perlindungan dalam Tuhan. Tahun 2020 COVID melanda dunia. Haleluya. Ada beberapa anak Tuhan, ya, ada yang kena COVID, ada yang bisa sembuh, juga ada yang dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, mengenai perlindungan Tuhan, ini bagaimana Pak Rat? Sampai dia dipanggil Tuhan. Itu udah jalannya, Pak. Udah waktunya. Itu Sudah sekarang habis kan, tugasnya. ya, semua Kontrak ada udah habis waktu. kontraknya. Kontraknya. Udah waktunya. Halo, Ya silakan halo, Pak ya, Rat. Silakan ya. Pak Rat. Ada waktu lahir, ada waktu dipanggil Tuhan. Jadi kita nggak perlu sedih-sedih, itu udah yang terbaik yang Tuhan panggil. Jadi kita tuh harus siap, kapanpun Tuhan datang, Tuhan panggil harus siap. Karena udah waktunya. Ya kan? Jadi yang kayak kita lahir, kapan kita lahir, udah ada waktunya. Waktu kita mau dipanggil Tuhan, kita nggak tahu kapan. Tapi ada waktunya yang kita nggak tahu kapan. Ada yang muda, ada yang udah umurnya 70-an, kita nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi, itu terjadi yang terbaik. Jadi kita tuh nggak usah dinyeselin, nggak usah diapain, kita bersyukur aja. Karena semua ciptaan semua ciptaan Tuhan. Ya kan, semua ciptaan Tuhan kok. Jadi apapun yang Tuhan ini ya kita harus siap. Makanya itu kita harus setiap hari rajin berdoa, rajin dekat sama Tuhan. Jadi itu kita ada bersukacita. Ya kan? Ya itulah udah semua. Udah waktunya ya. Ya, terima kasih Pak Rat. Pendeta saya J. Awandatu, waktu keadaan COVID begitu, dia nggak bisa datang dari Cianjur ke Jakarta. Biasa kan dari Cianjur ke Jakarta ke rumah sakit Medistra atau nggak dibawa ke Singapura. Waktu keadaan COVID begitu, dia udah mulai agak ini, kakinya bengkak, pakai kursi roda. Setiap hari dia Zoom, setiap hari kita di Zoomin sama dengerin firman Tuhan. Jadi waktu hari itu dia bilang nggak boleh kasih lihat kursi rodanya dia. Jadi jangan sampai jemaat-jemaat tuh lihat kenapa kok pendeta Om Jamal pakai kursi roda, kenapa? Jadi dia sengaja dia nggak mau kasih lihat kursi rodanya, duduk dia khotbah. Besoknya dipanggil Tuhan. Dia dipanggil. Iya, pendeta Awandatu. Iya, udah. Jadi itulah. Jadi dia itu nggak ada kayak, maksudnya kalau mau dibilang sakit nggak ada apa, nggak dengar berita ada sakit apa nggak ada. Besoknya dia siangnya apa kamar mandi dia jatuh, di situ udah dipanggil Tuhan. Itu. Jadi waktunya Tuhan kita nggak tahu ya. Iya. Ya terima kasih Pak Rat. Memang ada waktu lahir. Iya. Mati. Ya, semuanya ada waktunya. Hanya kita sebagai anak Tuhan harus selalu siap untuk dipanggil Tuhan. Kapan kita tidak tahu. Selama kita masih hidup, berarti Tuhan itu punya rencana buat kita. Pekerjaannya yang dipercayakan kepada kita belum selesai. Ya. Kalau sudah selesai, nanti kita dipanggil Tuhan. Berarti rumahnya udah siap, udah sedia. Ya, rumahnya sudah ready ya, sudah ready, sudah siap ditempati. Ya, Pak Yohanes, siap. Kalau tidak mau cepat dipanggil Tuhan, telinganya ditutup, jadi waktu dipanggil nggak dengar. Haleluya. Sampai tua nanti saya malah menderita nanti saya kalau begitu. Bisa aja Pak Johan. Ya, silakan Cik Foni mungkin mau mengomentari tentang firman Tuhan, silakan. Makasih firman Tuhannya Pak Evangelis Raja. Emang benar
waktu perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Saya mulai aktif saat duduk saya biasa suka bolong-bolong. Saya mengucap syukur bukan kuat gagas kebisaan saya karena Tuhan yang selalu mengingatkan saya sebelum kamu melakukan aktivitas apapun harus mencari Tuhan terlebih dahulu meskipun secara pribadi pertama saya banyak diajar perlindungan Tuhan begitu nyata lewat pujian penyembahan. Kita bilang Tuhan suara saya nggak begitu bagus, Tuhan melihat hati kamu apa lewat pujian. Saya rasakan pernah kalau lagu menyentuh hati saya suka nangis pribadi. Saya bilang Tuhan lewat pujian saya naikkan namamu dimuliakan dan diagungkan. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata meskipun saya masih usaha secara online mengucap syukur atas berkat Tuhan. Saya tidak bisa pikirkan dan waktu Tuhan yang terbaik meskipun hidup masih ada masalah, tapi di balik masalah ada rencana Tuhan, perlindungan Tuhan. Sedetik pun, semenit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Perlindungan Tuhan nyata dalam pribadi saya. Amin. Pak Jonas, Pak Ya, Yohanes, Tuhan berkati. terima kasih, Sifoni. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya persilakan Pak Gideon. Silakan Pak Gideon. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Ras yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, biasanya kenapa orang tidak rajin membaca firman Tuhan? Itu ada penyebabnya karena mereka itu ketika membaca firman Tuhan itu banyak yang tidak dimengerti. Sehingga mereka malas untuk membaca firman Tuhan dan lebih baik mendengarkan khotbah-khotbah. Tetapi khotbah-khotbah juga itu adalah ada kelemahannya. Jadi kalau yang membawakan khotbah itu teologianya ngawur, tentu dia itu akan terbawa ngawur. Tetapi kita harus membaca firman Tuhan dan kita harus memang ketika kita membaca firman Tuhan mungkin kita tidak mengerti 1-2 kali tidak mengerti, tapi dengan berulang-ulang kita akan mengerti dan terutama kita minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengerti. Dan ketika saya pun membaca firman Tuhan, saya sungguh ingin mengerti firman Tuhan. Sampai-sampai saya masuk di sekolah teologi extension di Petamburan. Nah, saya sudah mengikutinya dan saya sudah sempat wisuda juga. Nah, saudaraku sekalian, disinilah bahwa firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari. Walaupun mungkin kita tidak mengerti awalnya. Itulah yang menyebabkan kita malas untuk membaca firman Tuhan. Tetapi terlebih lagi kita harus meminta tuntunan Roh Kudus supaya memberikan pencerahan kepada kita. Nah, mengenai perlindungan Tuhan. Memang Tuhan kalau belum waktunya, memang kita itu akan mengalami perlindungan Tuhan. Seperti saya juga pernah kena COVID. Padahal saya usia sudah 70 tahun waktu itu. Nah, kemudian katanya kan kalau kena COVID itu orang di atas umur yang lansia itu susah sembuh. Bahkan saya itu mempunyai penyakit juga diabetes. Nah, itu saya sangat khawatir sekali apakah saya bisa sembuh. Tetapi nyatanya Tuhan memberikan saya kesembuhan. Karena saya diabetes itu saya sampai sempat cuci darah. Dan dinyatakan bahwa saya harus cuci darah seumur hidup. Tetapi puji Tuhan, saya sudah 16 tahun lebih tidak cuci darah lagi, tidak minum obat cuci darah, hanya meminum obat penetral gula saja. Nah, mengenai masalah orang dipanggil Tuhan, mengenai perlindungan Tuhan, memang orang-orang ada yang dilindungi Tuhan, tetapi
yang terpenting adalah kita harus bisa mengontrol diri, apakah kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan atau tidak. So, kalau mengenai perlindungan Tuhan, kalau didasarkan kepada celaka atau kepada musibah atau kepada kematian, itu tidak menjadi jaminan. Karena para rasul pun itu mereka itu matinya itu mati syahid, mati yang seolah-olah tidak dilindungi Tuhan. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu harus menjadi kaca kita, harus menjadi acuan juga kita bahwa hal kita seolah-olah kita tidak dilindungi Tuhan karena kita mendapat celaka atau apa, seperti orang-orang yang kena COVID tadi, itu semata-mata bukan karena apa-apa, tetapi itu karena pertama memang sudah waktunya Tuhan, dan kedua yang terpenting adalah apakah kita tetap hidup di dalam Tuhan ataukah kita hidup di luar Tuhan. Nah, maka dari sebab itu kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap berdoa, harus tetap menantikan Tuhan dengan setia, dan jangan sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi kepada kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, itu saja tanggapan saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ras. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Gideon. Memang kita harus tetap setia mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan janji yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu Amin. hidup kekal. Karena Amin, itu yang penting, Pak. Karena kalau kita endingnya tidak percaya kepada Tuhan, itu apa yang Sia-sia. kita lakukan semuanya, betul, Cifoni, semuanya akan sia-sia. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya untuk menjadi anaknya pada waktu saya berusia antara 17-18 tahun. Itu adalah suatu anugerah yang besar di dalam hidup saya. Dan saya akan selalu menjaga keimanan saya, dan saya akan berusaha untuk tetap setia apa yang Tuhan percayakan kepada saya, mungkin tentang pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, selanjutnya saya persilakan Ibu Ira. Silakan Ibu Ira. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih juga Pak Raj yang sudah memberikan renungan hari ini. Kalau tentang perlindungan itu sangat luar biasa gitu buat saya gitu. Karena banyak sekali Tuhan melindungi saya, baik keluarga saya maupun keluarga besar saya. Nah, kalau soal baca Alkitab, tadinya aku rajin gitu ya, atau sini-sininya kok jadi males gitu. jadi jarang, bukannya males, jadi jarang gitu ya. Nah, saya akan berusaha untuk lebih ini lagi apa namanya lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab. Kalau misalnya perlindungan itu, saya itu apa namanya ngerasa gitu. Akhir-akhir ini saya selalu apa namanya jarang ikut FM karena ikut apa namanya bekerja di usaha kerang gitu. Ya udah itu ya akhirnya saya berpikir kalau misalnya saya tidak ini saya mikirnya usaha terus tapi tidak apa namanya tidak pernah ikut ibadah online. Aduh, saya jadi merasa berhutang sama Tuhan. Jadi akhirnya saya bilang ke Tuhan, Tuhan lebih baik saya keluar dari kerjaan daripada saya nggak ikut FM. Akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan menjawab apa namanya saya mesti keluar karena ya apa namanya kalau secara dunia salary-nya tidak memungkinkan dan tidak masuk akal. Jadi saya keluar dengan baik, masuk baik dan keluar baik juga.
Nah, perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan menjawab semuanya. Itu saja. Terima kasih. Ya, ya saya tambahkan sedikit ya. Itu kenapa orang balas membaca firman Tuhan. Seperti Ibu tadi katakan biasanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi kemudian Pak. malas. Karena memang itu saja yang kita baca tanpa kita artinya ada evaluasi. Nah, terlebih lagi karena kita tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan firman yang telah kita baca. Jadi kita sebaiknya memberikan kesempatan kepada setiap kita itu untuk menyalurkan, untuk coba membawakan firman Tuhan, jadi menyampaikan firman Tuhan. Jadi dengan cara kita menyampaikan firman Tuhan, maka ada satu rangsangan kepada kita untuk kita lebih berusaha memperdalam, memahami firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan dibaca itu lagi memang membosankan. Tetapi kalau kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, kita akan selalu baru dan mendapatkan hal-hal yang baru. Ya itu saja. Terima kasih. Memang Ya, betul, terima kasih Pak. ada. Ya, terima kasih Pak Gideon. Ya, yang saya mau tanyakan nih Pak sama Pak ini siapa? Pak Ras ya. Kalau kita baca Alkitab itu kan katanya harusnya kan dari perjanjian lama ke udah gitu ke perjanjian baru. Nah, yang efisiennya, yang ininya bagusnya itu yang lebih memang ininya gimana Pak? Apa perjanjian lama dulu, apa perjanjian baru, atau bagaimana Pak? Apa lewat tadi Bapak bilang maaf lewat air hidup gitu Pak dari apa namanya renungan harian. Harusnya gimana Pak? Kalau pagi hari. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ini pertama Ibu kalau mau baca firman Tuhan, pertama Bu ya, Ibu mesti handphone harus dimatiin. Handphone di silent supaya nggak ada suara Ibu. Ibu masuk di dalam kamar ya. Ibu sebelum Alkitab, Ibu berdoa dulu sama Tuhan, minta dipimpin sama Tuhan Roh Kudus supaya Ibu ngerti. Nah, habis itu Ibu memuji Tuhan, nyanyi berapa lagu yang Ibu bisa nyanyi lagu-lagu. Kenapa? Disitulah waktu Ibu nyanyi, hadirat Tuhan datang. Di situ hadirat Tuhan masuk. Nyanyi 2 lagu, 3 lagu, nyanyi. Yang Ibu bisa apa nyanyi aja yang mana nyanyi. Tuhan tahu kok. Tuhan nggak lihat suara Ibu bagus, nggak bagus, nggak. Tuhan lihat hatinya Ibu. Di situ nanti kalau Ibu udah puji Tuhan, udah apa berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau baca firman Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa ngerti firman Tuhan, apa maksudnya firman Tuhan ini. Tuhan jawab, Tuhan jawab. Ibu baca dari awalnya dari Kejadian aja, Bu. Jadi Kejadian satu ini sampai kedua, besoknya satu-satu bacanya. Jadi nggak usah semua. Iya, satu-satu aja bacanya. Kejadian 1 habisin, nanti besok yang kedua habisin, nanti ketiga besoknya gitu. Jadi nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Nanti Ibu bakal mengerti pelan-pelan, Bu. Itu. Dan renungan itu Ibu, saya suka baca renungan juga Ibu. Kenapa? Di situ pun juga Tuhan tegur dengan renungan, Bu. Tapi mainnya tuh di Alkitab, Bu. Karena kuasa tuh ada di Alkitab. Ibu mesti baca tuh Alkitab. Jangan baca dari handphone. Biar di handphone bisa dimasukin application Alkitab. Iya, baca di Alkitab. Karena ini Alkitab di sini Bu ada kuasanya, Bu. Lakukan setiap hari. Pasti Tuhan kasih. Pasti. Nggak mungkin enggak. Tapi Ibu maaf kata nggak boleh hari ini baca, besok enggak. Besok enggak. Iya, besok ini jangan. Harus setiap hari pagi-pagi. Pokoknya saya bilang dari pertama jangan pegang handphone. Baca dulu Alkitab, memuji Tuhan. Kalau udah beres pekerjaan Tuhan, barulah Ibu buka handphone kayak mau apa terserah. Tapi kalau Ibu udah pagi-pagi masuk firman Tuhan, dia punya pikiran Bu enak, fresh Bu. Kenapa? Karena udah masuk hadiratnya Bu. Kita kalau pagi-pagi belum doa Ibu ya, baca handphone, dengerin dunia, berita, kita di wash brain. Nanti nggak enak Bu. Hatinya nggak enak,
pikiran nggak enak. Kenapa? Karena udah masuk duluan. Makanya itu jauhin TV, baca koran, jauhin. Baca firman Tuhan. Saya nih ya, tiap hari Bu, pagi gak usah apa yang mau telepon, kayak nggak akan angkat telepon. Saya nggak akan tahu. Kalau saya udah berdoa, udah beres, baru saya balas. Kalau nggak, saya nggak balas, Bu. Karena saya maunya tenang, Bu. Maka itu saya lakukan setiap hari, saya baca firman Tuhan setiap hari. Ya Pak. Nanti Tuhan yang Ya akan terima kasih Pak. lindungi kita, Bu. Ya amin Pak. Ya terima kasih Sama-sama, ininya, Bu. masukannya. Ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Ira. Tuhan Yesus memberkati. Ya seperti saya baca Alkitab satu hari satu pasal. Ternyata sampai 2 tahun lebih baru selesai. Sebenarnya kalau bikin males itu tergantung daging kita. Karena cerita Alkitab di dalam firman Tuhan itu seru. Jadi sebenarnya pengen tahu kecuali kalau ketemu dengan silsilah. Nah, biasanya di situ ya. Kalau silsilah kelahiran, wah itu udah pokoknya baca terus. Cukup satu hari satu pasal. Saya selesai itu. Tapi kadang gini Pak, kadang gini kalau udah masuk ke raja-raja dan hakim-hakim itu saya jadi buyar gitu. Jadi tambah apa namanya kecampur-campur gitu Pak. Kalau misalnya raja-raja masuk ke raja-raja sama hakim-hakim tuh. Kalau udah masuk ke situ tuh. Dipaksa Bu, dipaksa baca setiap hari satu pasal, dipaksa terus, dipaksa terus. Jadi nanti seru ceritanya, untuk kelanjutannya itu seru. Nah, karena itu firman Tuhan. Jadi itu juga bisa menguatkan kita, bisa menambah kita itu lebih semangat melayani Tuhan. Kita bisa dewasa di dalam Tuhan. Nah, jadi kita kalau tahu firman Tuhan itu seperti apa yang disampaikan oleh hambanya, kita ini jangan mengeluh ya. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, mari datang kepada kamu semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Ira. Saya baca ini yang kedua. Saya bukan baca karena zaman sekarang HP itu kan bisa bersuara. Sekarang saya dua pasal. Satu hari baru sampai keluaran 28. Ya, 28 nanti saya mendengarkan lagi 29 sampai 30, dua pasal. Jadi saya hanya mendengar karena di HP ini kan bisa mendengar ya.